Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Ketika Tuhan mau mempercayakan sesuatu kepada kita, tentunya Tuhan melihat kita itu punya keahlian apa, bisa dipercaya apa, nggak mengelola dengan baik. Tapi kalau kita ini tidak bisa didapatin, nggak bisa dipercaya, bagaimana mungkin Tuhan mau mempercayakan hal besar dalam kehidupan kita? Makanya kita terus semakin hari belajar mengembangkan diri, belajar mengisi otak kita dengan pengetahuan, membarui pikiran kita, dan kita merubah cara pandang kita seperti cara pandang Tuhan. Memperbarui pikiran kita terus. Semakin hari, semakin kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan Tuhan, memiliki keahlian, memiliki tanggung jawab, dan bisa dipercaya tentunya. Sekarang buka di Keluaran pasal yang ke-36, mulai ayat pertama. Keluaran 36, ayat pertama. Demikianlah harus bekerja Bezaliel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli. Perhatikan kata ahli, yang telah dikaruniain Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, setiap pribadi kita itu diberikan jatah masing-masing. Kalau kita diberikan jatah 1 talenta aja, itu artinya kalau dirupiahkan kurang lebih 18 miliar 1 talenta. Ada orang yang dikasih 1 talenta, ada orang yang dikasih 2 talenta, ada orang yang dikasih 5 talenta. Dan setiap pribadi kita itu semuanya diberikan keahlian masing-masing yang berbeda. Tuhan sudah kasih modal dalam diri kita itu. Makanya kita harus menggali, kita harus belajar terus, kita harus mempertajam diri, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, mengasah pikiran kita, terus belajar mengisi hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Baru kita bisa melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tidak mungkin orang itu nggak bisa apa-apa, pasti bisa melakukan apa-apa. Kalau orang belum apa-apa sudah menyerah, artinya itu orang pemalas. Terutama hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak boleh ngandelin belas kasihan dari jemaat, apalagi mendekatin orang kaya untuk minta persembahan. Dilarang kelas. Kita nih hamba Tuhan harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Karena kita hamba Tuhan sebenarnya sudah mengerti kebenaran tentang kerajaan surga. Kita sudah mengerti kebenaran kerajaan Allah. Kita ngerti firman, kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Harusnya seorang hamba Tuhan itu lebih pintar daripada orang yang di atas rata-rata. Tapi pada kenyataannya banyak hamba Tuhan nggak memiliki pandaian karena malas. Dipikir kalau udah melayani ya melayani, nggak perlu belajar yang lain, nggak perlu dagang. Lalu kalau kita ini mengharapkan persembahan, terus kita nggak mengembangkan keahlian kita nggak bisa dipercayakan apa-apa loh sama Tuhan. Pelayanan bukannya sekedar kita khotbah, kita ngonselingin orang. Tapi kalau kita nggak mempertanggungjawabkan semua keahlian, apapun yang Tuhan percayakan dalam diri kita, suatu hari kita didapati menjadi hamba yang tidak bisa dipercaya. Seperti yang hamba yang menerima 1 talenta itu, nggak bisa dipercayakan apa-apa karena nggak dikembangkan, tapi malah dipendam. Harusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan ini, belajar terus lebih pintar. Karena ada Roh Kudus, ada firman, harusnya semakin hari semakin kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Orang yang memiliki keahlian itu orang yang dipilih Tuhan. Tapi orang yang nggak memiliki keahlian, ya bagaimana bisa dipercayakan Tuhan? Sekarang buka di Keluaran pasal yang ke-31, ayat yang kedua. Lihatlah telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Sekarang pasal 35 ayat 30, kitab Keluaran. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kenapa sih kok ini Bezalel ditunjuk Tuhan? Di Keluaran 36 ayat pertama, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Setiap kita dipercayakan keahlian masing-masing. Tiap orang itu berbeda, karuniannya berbeda, keahliannya berbeda. Harus kita kembangkan. Ketika kita nih kembangkan, kita tanggung jawab dengan keahlian itu. Orangnya punya talenta, padahal talenta itu berbicara tentang uang. Harus kita kerjakan dengan baik keahlian itu. Kita tambah hari tambah memiliki kecakapan, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan bisa percayakan kepada kita.
Sebab dari situlah Tuhan akan memberkatin kita. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini jadi orang yang malas, apalagi jadi hamba Tuhan malas, hanya ngarapi uang persembahan, ngarepin belas kasihan dari orang lain, hidupmu nggak akan memiliki dampak apa-apa loh. Malah jadi batu sandungan. Kalau kita ini memiliki keahlian dan kita kerjakan dengan baik, ada yang memiliki keahlian dagang, jadi pedagang yang baik, marketing, jadi marketing yang baik, jadi guru, pengajar, pejabat, lawyer, atau apapun juga Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan dengan baik. Lebih baik, lebih bagus, kembangkan dirimu dengan baik, dari sanalah Tuhan akan promosi. Dari sanalah Tuhan akan berkati. Dari sanalah Tuhan akan buka jalan. Segala sesuatu dalam hidupmu, Tuhan akan berkati secara ajaib dan luar biasa. Harusnya tidak ada orang yang miskin. Harusnya tidak ada orang yang kelaparan, melarat, kekurangan itu. Kalau tahu bisa menempatkan diri dengan tepat. Sekarang buka di Ulangan 8, mulai ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan berikan kekuatan untuk kita itu memperoleh kekayaan. Bagaimana kekayaan didapatkan? Karena kita memiliki hikmat, pengertian, keahlian. Kita bekerja. Pekerjanya pakai hikmat. Kita nggak mungkin nggak memiliki keahlian. Kalau kita memiliki keahlian, kita bekerja. Kita bekerja dengan tanggung jawab. Tuhan akan percayakan berkat yang lebih besar lagi. Kalau Tuhan bisa percayakan, orang lain pasti percaya sama hidupmu. Kalau kita ini bisa dipercaya Tuhan dengan keahlian, kepandaian, hikmat, dan pengertian, serta tanggung jawab, pekerjaan akan mencari kamu. Orang-orang yang punya perusahaan akan mencari kamu. Karena kamu didapat menjadi orang yang percaya, bisa dipercaya. Bahkan Tuhan akan mempercayakan. Kita harus mengembangkan seperti Bezalel nih. Memiliki keahlian khusus, karunia khusus. Sehingga dia punya tanggung jawab untuk mengerjakan tepat seperti yang Tuhan mau. Kebanyakan orang sudah cukup, nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri. Saya adalah orang yang suka banget belajar. Saya punya perpustakaan kecil di kamar saya. Saya banyak buku-buku, saya belajar banyak hal. Saya isi pengetahuan kepala saya dengan pengetahuan, hikmat dan pengertian. Saya juga bergaul dengan Tuhan. Saya ingin jadi orang yang cakap, yang memiliki keahlian yang bisa dipercayakan Tuhan hal-hal besar. Harusnya setiap orang percaya bisa dipercayakan hal besar di hadapan Tuhan. Bahkan juga bukan hanya dipercaya Tuhan, tapi dipercaya orang lain untuk mengelola bisnis, usaha, menjadi karyawan, atau apapun juga bisa dipercayakan. Sebab dari situlah Tuhan akan memberkatin kita. Tuhan memberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan itu dari mana? Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Kekayaan itu bukan datang karena kita minta-minta, tetapi kita pakai hikmat pengertian kita. Salomo memiliki hikmat, dan hikmat itu mendatangkan kekayaan. Harusnya jadi anak Tuhan itu nggak boleh males. Apa-apa minta tolong, minta bantuan, ngemis-ngemis, belas kasihan. Memalukan sekali. Anak Tuhan harus pinter, lihai bekerja. Bekerjanya juga pakai hikmat, tahu peluang, mengelola bisnis, mengelola usaha. Bukan nipu orang, tapi menghasilkan dan menjadi dampak buat banyak orang. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini melarat, miskin, dan penuh hutang, bagaimana hidup kita menjadi dampak buat orang lain? Malah kita jadi batu sandungan. Tapi ketika kita ini bisa bekerja dengan baik, memiliki hikmat, pengertian, keahlian, dan pengetahuan, bisa dipercaya, tentunya Tuhan berkatin kita, tentunya semakin kita diberkati, memiliki kekayaan, sekalipun kekayaan itu bukan tujuan utama, hidup kita bisa memberkati orang lain. Hidup kita semakin maksimal jadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan merasa puas diri. Saya sampai hari ini pun masih belajar. Tiap hari belajar. Tiap hari mendengarkan, baca buku dan lain sebagainya. Saya mau isi otak saya dengan pengetahuan. Bapak Ibu, setelah kita lahir baru, otak ini masih tetap nempel di kepala kita. Artinya itu otak perlu diisi, diasah, dipertajam, supaya kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan dibiarkan. Jangan malas. Orang Kristen malas belajar, malas mengembangkan diri. Bagaimana bisa diberkati? Bagaimana bisa diurapin Tuhan, dipakai Tuhan, dipercayakan hal besar? Tuhan mencari orang-orang yang memiliki keahlian dan bisa memiliki tanggung jawab. Ketika dipercayakan ditanggung jawab, Tuhan akan berikan kepercayaan lebih besar. Bukankah Tuhan selalu berbicara, kalau engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar? Selalu setia dengan apa yang Tuhan beri hari ini. Tuhan beri apa kepadamu hari ini? Tuhan berikan apa? Hikmat apa? Pengertian,
keahlian, apapun juga itu, Tuhan bisa kembangkan. Kalau engkau buka hati, engkau mengembangkan diri, dari situlah Tuhan berkati hidup. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti buka jalan secara ajaib dan luar biasa. Tidak ada harusnya orang yang malas. Tidak mungkin ada harusnya orang-orang yang cintakan Tuhan ini melarat dan kekurangan. Kita harus diberkatin Tuhan. Kita harus diberkatin Tuhan. Ketika diberkatin, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa memberi orang miskin. Kita bisa memberi makan sebuah kota. Kita bisa memberkatin para hamba-hamba Tuhan yang berdalaman, yang kekurangan. Kita bisa menjadi berkat dan kita harus diberkati secara luar biasa. Kalau saya ngomong tentang berkatin, nggak usah alergi. Saya ngomong banyak sekali tentang pikul salib sangkal diri kok. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen sudah hidupnya benar tapi hidupnya melarat dan kekurangan. Kita harus hidup kuat di dalam Tuhan, hidup pikul salib sangkal diri, hidup dipakai Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup penuh dengan karunia, hidup menyenangkan Tuhan, dan kita juga harus hidup diberkati Tuhan. Supaya kita bisa membiayai pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, setiap pekerjaan Tuhan itu membutuhkan biaya dan mahal sekali. Waktu itu saya penginjilan di keliling di kota Lampung. Itu biayanya mahal sekali loh. Kita perlu biaya sangat mahal sekali. Bapak Ibu kalau tanya tentang dana pelayanan penginjilan di lapangan itu ongkosnya biayanya gede sekali. Dan itu perlu dana. Itu perlu uang. Dan kita butuh diberkati Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan. Kalau kita nggak mau berkat, orang-orang dunia akan ambil berkat itu. Harusnya kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya, berkat itu nggak nyampe ke kita loh. Bayangin, kita ketika berkat itu di tangan orang-orang dunia, berkat itu menjadi mengerikan sekali. Ketika berkat itu di tangannya para teroris, itu akan menjadi saran untuk membunuh, bikin bom dan lain sebagainya. Ketika berkat itu di tangannya para gembong narkoba, itu akan menyesatkan, menjerat banyak orang jatuh di dalam dosa loh. Kecanduan narkoba. Ketika berkat itu di tangan para germo, banyak anak-anak akan jadi pelacur dan luar biasa dijerat dengan dosa. Kita harus bisa dipercayakan berkat Tuhan, mengelola berkat Tuhan. Ketika berkat itu ada di tangan orang benar, berkat itu akan memuliakan nama Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan kita harus mengembangkan diri. Kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan supaya dipercayakan Tuhan. Kita harus memiliki keahlian dan kita kembangkan keahlian itu. Dari situ Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Dari situlah Tuhan akan berkati. Kalau kita diberkati, kita nggak akan meminjam. Kita tidak akan memiliki hutang, tapi kita akan memberi pinjaman kepada orang yang kekurangan. Bahkan kita akan memberkati orang-orang yang miskin. Bahkan kita akan memberkati dan membiayai pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kita harus stop malas. Jangan malas lagi. Jangan ngerengek, minta belas kasihan orang lain. Pakai hikmat Tuhan. Kerja, dagang, bisnis, usaha. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup, kerjakan dengan baik. Sampai hari ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, engkau jadi pedagang mobil, kerjakan yang the best. Engkau jadi pengusaha yang sukses. Engkau jadi guru yang sukses. Jadi pengacara yang sukses. Jadi aparat negara, kerjakan yang terbaik. Biar dapat promosi dan peninggian. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, jadi dokter gigi yang sukses dan berhasil. Jadi dokter umum, dokter yang hebat. Jadi pelayan Tuhan yang hebat yang diurapin Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, kita kerjakan itu dengan baik. Sekalipun hal itu kecil, nggak dilihat orang. Kerjakan dengan penuh segenap hati, dengan segenap jiwa. Lakukan yang terbaik. The best yang bisa kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sebab dari sanalah berkat itu mulai turun. Dari sanalah pintu gerbang berkat itu mulai dibukakan Tuhan. Anak Tuhan harus diberkatin Tuhan. Anak Tuhan gak boleh melarat, miskin, kekurangan. Karena kita menjadi berkat, jadi anak-anak kerajaan. Bagaimana anak-anak kerajaan, bangsawan kerajaan melarat, gembel, kekurangan. Kita harus diberkati. Orang di sekitar kita juga harus diberkati melalui hidup kita. Ketika kita diberkati, kita bisa memberkati banyak orang kok. Dan itu dimulai menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Mulai dengan kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Mengelola keahlian. Bezalel dan Aholia adalah orang yang memiliki keahlian. Dia mempunyai keahlian khusus, dia memiliki pengertian. Sehingga ia tahu segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Tempat menurut yang tepat, menurut seperti yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu,
Kalau kita ini tepat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, artinya kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau kita tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau, apa saja yang kamu kerjakan, saja yang kamu pegang, Tuhan pasti bikin berhasil. Hidupmu pasti diberkati. Ini butuh hati yang rela. Ini butuh hati yang mau belajar. Ini butuh hati yang mau dibentuk seperti yang Tuhan mau. Jangan ngeyel, jangan ngotot, jangan berontak, jangan merasa pintar sendiri. Kita itu butuh Tuhan. Kita butuh berjalan sama Tuhan setiap hari. Kita butuh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita dibawa dalam pusat kehendak-Nya. Berjalan dalam ketetapan ilahi. Menikmati hal besar bersama Tuhan. Kalau Tuhan bisa percayakan kamu, orang lain akan melihat dan bisa dipercayakan. Kamu bisa kerja di perusahaan besar, dan bosmu bisa percaya mengelola perusahaannya. Kalau kamu bisa dipercayakan memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, tepat seperti apa yang Tuhan mau, ketulusan, kejujuran, bisa dipercaya, orang akan cari kamu untuk mengelola bisnisnya. Amin. Tapi kalau kita malas, nggak bisa kerja, ngerutu, ngomel kerjaannya, ngeluh melulu, siapa yang mau percayakan? Setan akan percayakan hidupmu malahan. Justru kita harus jadi anak Tuhan yang berbeda. Memiliki keahlian, memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, memiliki ketaatan, dan memiliki ketepatan ilahi seperti apa yang Tuhan mau. Kemana saja kita ditempatkan, orang pasti diberkati. Ketemu sama siapapun, orang itu diberkatin melalui hidup kita. Bahkan kita bekerja dimanapun, pekerjaan itu diberkatin Tuhan. Bahkan tempat kamu bekerja, perusahaan, pabrik, kantor, atau apapun juga diberkatin Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan melalui hidupmu. Amin. Jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Jadi orang yang mau terus belajar, mengembangkan diri, jangan malas. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.